Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga kita senantiasa selalu mendapat perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap langkah aktivitas kita hari ini dan ke depannya. Allahumma amin. Masih dalam lanjutan pembahasan Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bersama, kita ulas satu persatu tentang peradaban ilmu bidang kedokteran di zaman Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim tradisi dan budaya ini melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemah manuskrip kuno, buku-buku, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, ilmu bidang kedokteran. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab. Siapa? Ali At-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Gambar kedua orang itu, Al-Razi dan Ibnu Sina, menghiasi ruang besar Fakultas Kedokteran Universitas Perancis. Yang pertama, Ali Ibnu Rabban At-Tabani, dokter al-masyhur abad klasik. Ali bin Sahal Rabban At-Tabari ini lahir 838 Masehi, pada awalnya beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya itu seorang dokter atau penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat tahun 870 Masehi. Tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ia juga astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari ini mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan, Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Karya-karyanya ini diantaranya adalah Firdaus Al-Hikmah. Ini merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya itu obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Terus yang kedua, Ar-Razi. Ini penemu penyakit cacar air dan darah tinggi dari tokoh-tokoh Islam semua. Nama lengkapnya siapa? Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ini dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran sekarang, di Baghdad. Dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah.
Ini perlu kalian catat, yaitu Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, Faraj bin Salim, pada 1279 Masehi. Terus kemudian Al-Judari wal Hasban. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan di dalam bahasa Latin di mana itu ya? Venesia pada tahun 1565 Masehi. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran barat. Masih banyak lagi karya-karya besar Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran. Di antaranya, kalau kalian pernah dengar smallpox, ini penyakit cacar. Dia merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini. Yang bagi penyakit ini menjadi dua bagian, dia cacar air, variola, dan cacar air merah, Vaugilla. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia kedokteran. Terus kemudian apalagi air raksa, Hg, salah satu penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis. Air raksa, yang disebut juga Hg. Terus kemudian diagnosa hipertensi. Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan saraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah amat populer saat ini. Sekian pemaparan dari saya, penjelasan dari saya. Kalian tulis lagi di bab perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Daulah Abbasiyah. Kalian tulis, kalian ambil yang penting, kalian simak baik-baik video tersebut. Tugas dari saya ya mencatat yang penting, kalian catat, dan insya Allah semua itu bermanfaat. Sekian dari saya, pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.